Berarti kita dari kelompok Women from Rote Island. Gitu aja. Mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya. Pada yang terhormat, Ibu Monik, selaku dosen kajian film di 22 IKA 2. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film Woman from Rote Island, yaitu potret pelecehan seksual dan ketidakadilan gender dalam film. Nah, kami di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Satria Wibisana. Yang selanjutnya ada Dia Ulhak. Yang selanjutnya ada Gatan Oktariansa. Yang selanjutnya ada Septiana Akhtar. Dan yang terakhir ada Adi Dika. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, yang pertama ada detail film. Untuk film yang kita pilih ini berjudul Woman from Rote Island dengan genrenya drama. Lalu untuk tahun rilisnya ini di 2023 dengan sutradara Jeremias Nyangon. Untuk produsernya sendiri ada Rizka Sakira dan perusahaan produksinya Bintang Cahaya Sinema. Lalu untuk pemeran utamanya ada tiga. Yang pertama Linda Adu sebagai Orpa, Irma Rihi sebagai Marta, dan Salum Rateke sebagai Berta. Untuk tanggal tayang perdananya pada 7 Oktober 2023 di Busan International Film Festival, lalu di 22 Februari 2024 di bioskop Indonesia. Untuk penghargaan yang diraih ada film cerita panjang terbaik Festival Film Indonesia 2023, sutradara terbaik Festival Film Indonesia 2023, penulis skenario asli terbaik Festival Film Indonesia 2023, pengarah sinematografi terbaik Festival Film Indonesia 2023, Asian Film Festival Barcelona tahun 2023 dengan kategori film terbaik, dan New York Asian Film Festival tahun 2024 dengan kategori film terbaik. Women from Rhode Island sendiri terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Academy Award ke-97 atau Piala Oscar 2025 untuk kategori Best International Feature Film. Selanjutnya, untuk sinopsis, Woman from Rhode Island memusatkan cerita pada tiga karakter perempuan yaitu Orpa beserta kedua anaknya, Martha dan Berta. Nasib buruk terus-menerus mengetuk pintu rumah keluarga Orpa, dimulai dari kematian Abram suaminya. Orpa bersikeras menunda pemakaman Abram meski harus melanggar adat lantaran Abram berpesan ia baru boleh dikubur setelah Marta pulang. Setelah penantian panjang, Marta akhirnya pulang dalam kondisi trauma berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya di negeri orang. Namun, kampung halamannya ternyata tidak menjadi tempat yang aman. Marta kembali menjadi korban kekerasan seksual, sementara Orpas sendiri mengalami pelecehan saat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Alih-alih mendapat dukungan, mereka justru disalahkan dan dikucilkan oleh masyarakat yang memegang teguh adat patriarkis. Film ini menyoroti perjuangan perempuan Rote menghadapi stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang terus-menerus, serta menggambarkan betapa sulitnya mencari keadilan di tengah tradisi yang menindas perempuan. Selanjutnya, ada 5 alasan pemilihan film ini. Yaitu yang pertama yaitu keberhasilan film ini di kancah internasional, termasuk masuk daftar panjang nominasi Oscar dan mendapatkan penghargaan di Festival Film Indonesia, menunjukkan bahwa film ini tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga diakui secara kualitas. Sehingga analisisnya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana film Indonesia dapat menjadi alat diplomasi, budaya, dan penyampaian pesan sosial yang kuat.
Lalu yang kedua adalah film ini mengangkat isu kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, yang merupakan masalah sosial penting dan masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Pulau Rote. Dengan fokus pada perjuangan perempuan, adat melawan kekerasan dan diskriminasi, film ini memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang kondisi tersebut. Lalu yang ketiga, film ini menyoroti dampak sistem patriarki dan norma adat yang merugikan perempuan, serta ketidakadilan sosial yang memperparah situasi korban kekerasan seksual. Hal ini membuka ruang analisis kritis terhadap struktur sosial dan budaya yang menindas perempuan, serta perlunya perubahan sistem gender yang lebih adil. Lalu yang keempat, dari perspektif feminisme, film ini menggambarkan bagaimana perempuan tidak hanya mengalami ketidakadilan berdasarkan gender, tetapi juga terjebak dalam diskriminasi yang terkait dengan kelas sosial, budaya, dan hukum adat yang tidak berpihak pada mereka. Ini menjadikan film ini lebih relevan. Lalu yang kelima, film ini juga memiliki nilai estetika dan sinematografi yang kuat, dengan penggunaan bahasa lokal dan penggambaran adat istiadat yang otentik, sehingga memberikan pengalaman visual dan naratif yang mendalam dan realistis. Selanjutnya kita masuk ke konsep atau teori pada film Woman from Rhode Island terhadap isu pelecehan seksual, gender, dan ketidakadilan kepada perempuan. Konsep atau teori, pelecehan seksual adalah perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terintimidasi berupa tindakan fisik, verbal, atau non-verbal. Feminisme radikal melihat bahwa sumber utama ditindasnya kaum perempuan adalah sistem patriarki yang masih langgeng, pengaruh sosial yang memberi peluang kepada laki-laki agar terus mendominasi dan memimpin atas perempuan, termasuk ranah hukum, budaya, bahkan keluarga. Teori ini beranggapan bahwa kekerasan seksual hadir bukan hanya soal perilaku buruk dari satu orang ke orang lain, tapi merupakan cara sistem seperti budaya, aturan, kekuasaan untuk mengontrol tubuh dan suara perempuan agar mereka tetap berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya, ketidakadilan gender dalam sistem hukum dan sosial. Jika korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan, itu menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah lama tertanam dalam aturan, budaya, dan cara berpikir masyarakat. Ketidakadilan ini bukan hanya datang dari pelaku kekerasan, tetapi juga dari sistem hukum, lembaga, dan bahkan masyarakat yang seharusnya melindungi korban. Seringkali korban justru disalahkan, ceritanya tidak dipercaya atau dianggap membuka aib karena membicarakan hal yang dianggap tabu seperti seks. Film ini menunjukkan kenyataan pahit bahwa hukum dan masyarakat kadang tidak membela korban perempuan, malah sebaliknya. Mereka diabaikan atau disalahkan. Ini memperlihatkan bagaimana sistem yang seharusnya memberikan perlindungan justru gagal menjalankan fungsinya. Oke, kita masuk ke dalam analisis scene. Yang pertama di scene menit ke-7, detik 39 sampai 8, itu memperlihatkan orpa yang dilecehkan pada saat berbelanja di pasar. Hal ini menggambarkan bahwa di tempat umum sekalipun, pelecehan terhadap perempuan bisa terjadi. Selanjutnya ada di menit ke-41 sampai 42 detik 30. Ini memperlihatkan Martha, yaitu anak Orpa yang sedang berada di atas pohon dan menggunakan rok. Itu dia tidak bisa turun. Lalu ada temannya Berta, anak keduanya Orpa, yang dimintai tolong oleh Berta untuk menurunkan kakaknya. Dua orang laki-laki tersebut melecehkan Martha dengan cara melihat dalaman Martha dan memegang payudara Martha saat terjatuh di tanah. Selanjutnya ada di menit ke-55 detik 35 sampai menit 57 detik 48. Itu memperlihatkan Martha yang diculik dengan diiming-imingi akan dibantu oleh Paman Ezra. Namun ternyata Martha dilecehkan di pantai yang sepi. Jadi sebelum scene ini tuh terlihat bahwa Martha itu sendirian di atas pohon lagi karena eh, ingin menyelamatkan burung. Jadi burungnya itu tuh, jadi ada burung di sangkar itu di atas pohon, lalu Martha ke atas untuk mengambil burung tersebut agar diberikan air minum gitu.
Lalu datanglah Paman Ezra yang dimana menculik Martha. Dan hal tersebut atau pelecehan ini terjadi di pantai yang sepi. Selanjutnya ada di menit ke 1 jam 7 menit 25 detik sampai 1 jam 8 menit 39 detik itu memperlihatkan Berta yang sedang mengantarkan uang ganti rugi kepada Kobis, namun mengalami pelecehan secara verbal. Di sini Berta berusaha melawan Kobis yang menggodanya. Kenapa di sini masuk ke dalam pelecehan verbal? Karena dari segi dialog yang dikeluarkan oleh Kobis dan juga respon visual dari Berta itu tidak senang dan gak ada concern dari Bertanya akan hal tersebut. Selanjutnya ada di 1 jam 15 menit 29 detik dan 1 jam 19 menit. Itu memperlihatkan Martha yang sedang dikurung di luar rumah utama dan sedang tidur, dilecehkan dengan dicabuli oleh orang yang tak dikenal sebanyak 2 kali. Alhasil Martha mengandung anak dari orang tersebut. Kenapa Martha dikurung dan dirantai di luar rumah utama? Karena Martha sendiri tuh memiliki gangguan jiwa setelah balik dari Malaysia sebagai TKI ilegal. Jadi setelah di sinopsis emang sudah dijelaskan bahwa Martha ini dari Malaysia itu sudah mengalami kekerasan seksual. Lalu karena Martha dinilai mengganggu para warga di sana, maka para tetua adat di sana memutuskan untuk mengurung Martha agar tidak kemana-mana dan mengganggu siapapun. Lalu kita masuk ke 1 jam 44 menit sampai 1 jam 45 menit 10 detik. Itu memperlihatkan bagaimana Berta dibunuh oleh Kobis yang tidak suka atas penolakan dari Berta. Seperti di scene yang eh di menit 1 jam 7 menit 25 detik itu kan ada cekcok antara Kobis dan juga Berta. Nah, di situ terlihat mimik wajah Kobis yang tidak senang atas perlakuan Berta yang melawan Kobis gitu. Ia diculik dan dibawa ke tempat yang orang lain tidak bisa menjangkaunya dan mulai dihabisi oleh Kobis dengan cara memotong-motong tubuhnya Berta. Selain itu juga bisa dilihat pakaian dalam Berta yang sudah tertanggal dari badannya Berta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum dibunuh, Berta telah dilecehkan oleh Kobis. Oke, kita masuk ke 2 jam 7 menit sampai 2 jam 7 menit 35 detik. Itu memperlihatkan gerakan wanita di Pulau Rote untuk mendapatkan keadilan, khususnya anak-anaknya Orpa. Yang pertama, Marta dilecehkan sampai mengandung anak pelaku. Yang kedua, Berta hilang dan dibunuh secara tidak adil dan pelaku masih bisa berkeliaran. Hal ini menggambarkan bahwa hukum yang melindungi perempuan masih sangat lemah. Perempuan di film ini digambarkan sebagai objek yang bisa dibuang kapan saja ketika laki-laki sudah memenuhi hasratnya. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan dalam film Woman from Protea Island merupakan referensi kuat atas realitas pahit yang dihadapi perempuan, khususnya di daerah terpencil seperti Pulau Rote. Dengan melalui kisah Orpa dan kedua putrinya, Martha dan Petra, film ini memperlihatkan berulangnya tindakan pelecehan ya karena dilihatkan tidak hanya sekali saja, namun ada beberapa adegan di situ, di beberapa adegan dan beberapa hari juga, jadi tidak dalam kurun waktu 1 hari. Berulangnya tindakan pelecehan seksual baik di ranah domestik karena diceritakan sebelumnya di luar negeri yaitu di Malaysia maupun publik yang tidak hanya melakukan melukai fisik tetapi juga psikis para korban. Jadi selain melukai fisik namun ya terganggu secara psikis para korban. Khususnya di sini adalah Martha. Dan ketidakadilan gender tergambarkan secara nyata melalui sistem sosial patriarkal yang melekat kuat dalam budaya dan norma masyarakat sekitar. Korban tidak hanya mengalami kekerasan, tapi juga stigma, pengucilan, dan kesulitan mendapatkan ketidakadilan hukum. Perempuan disalahkan, dilecehkan, bahkan dibunuh, sementara pelaku seringkali bebas dari hukuman yang setimpal. Jadi di sini ada ketidakadilan lah antara gender laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan ini dalam film digambarkan ya tadi selalu disalahkan, dilecehkan, bahkan sampai yang terakhir itu dibunuh. Sementara pelaku dari laki-laki tersebut malah seringkali mendapatkan keringan atau tidak dibalas dengan hal yang adil istilahnya. Nah, dengan pendekatan feminisme radikal, Women from Protea Island
tidak hanya menjadi karya sinema, tapi juga media advokasi yang kuat yang mengkritisi pelecehan dan ketidakadilan sebagai bentuk kontrol sistemik terhadap tubuh dan suara perempuan melalui adat, hukum, dan institusi sosial yang timpang. Film ini menyoroti pentingnya solidaritas serta gerakan perempuan dalam menuntut keadilan dan perubahan struktur sosial yang menindas, sekaligus memperjuangkan keperdayaan perempuan di tengah budaya yang membungkam. Jadi ya inti dari film yang kita bahas ini, kan ya tadi eh, hak-hak perempuan sebenarnya itu harus diperjuangkan di sini karena ya struktur sosial yang sudah ada ini sangat merugikan. Nah, jadi para perempuan di khususnya di Rhode Island ini mereka ingin terbebas, ingin terlepas dari permasalahan yang sudah ada. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.